it going? How are you today? Welcome back to my channel. I'm hungry today as usual. I just finished a shower and everything. My hair still wet and like I'm hungry. Let's eat. Today I just want to eat something simple, something good. So I made some noodles and I bought some nuggets and fries. So let's just start. How was your day, guys? Oh, I heard one of my friends that watched my video too. She said that every single time when I ask you guys about that, about the when I ask you guys about how you doing and everything, she was like, she replies literally like face to face. She felt like I'm actually talking with you guys in person, and that's the whole point that I wanted to share with you guys. Actually, apa ya maksudnya? Aku seneng malah kalau viewers aku felt that you guys are connected. You guys are actually feeling like interacting with me in person. If it makes sense, yeah, something like that. I wish every single time I could be consistent like that. Aku bisa entertain you guys. You guys felt like I'm there with you guys and everything. So yeah, let's just start. Today I have a kimchi ramyeon, kimchi ramen, yeah, whatever you want to call it. Kimchi ramen, the instant one, yes, my favorite one, the brand, the red one, yang brandnya red, ya itulah ya. And I got some veggies too inside because like she loves her veggies, honey, so she needs her veggies. Aku buat 2 pack, so it's kind of like looked so full, but I mean, ain't that supposed to be the thing that we supposed to enjoy? I just basically at this point, since aku udah sering ngerekam, I feel like I just don't care anymore about my look. I'm like, you guys see me as who I am, you guys see me raw as who I am, so why should I be looking different? You get it? So okay, without further ado, let's just start. But first, let me take a drink. It's just plain water. I love the cup. Ain't it cute? Huh? And then the back of it says, this is my favorite quote. Simple quote. Smile every day. Smile. I mean, as usual, of course, we have to start every day with a smile. Let me just put it here so it accompanies me. Ah, so cute. Okay. Let me take a sip first of the broth. It hits the spot every single time. Ooh, yes. How was your day, guys? How was it? Was it all good? How's your day? Was it rough? Was it good? Hopefully it's all good though. Hopefully, remember, meskipun hari kalian jelek, it's not a bad life. It's just a bad day. It's okay. Don't worry about it. Take a rest, and tomorrow it'll be better, okay? Start with positivity. Okay, let's just start. You guys, take a bite before it fell. You guys got it? Nice. My turn. Yes, it hits the spot every single time. Spicy. I mean, I'm someone who doesn't really like spicy, so this spiciness is kind of like not mild, but like apa ya, pas gitu buat aku, kayak pas gitu.
some of y'all maybe like it to be spicier. It's up to you. You can add a little bit of like chili or something, I don't know. Yes, you could do anything you want. And oh right, before we continue, honey, grab some food, grab some drink, grab some snack, pause this video, literally pause it. I'm waiting. Okay, now you get it? You get it? Okay, I trust you guys, you get it. Then let's continue. Today, apa ya? Oh, to be honest, aku pengen banget cerita sama kalian. Kalau basically, this week literally helped me, literally made me realize how thankful I am with life, to be honest. Aku senang banget. Aku senang banget. Minggu ini tuh aku diajarin untuk jauh lebih bersyukur, untuk jauh lebih berusaha lagi, berjuang untuk jadi orang yang lebih baik. I felt so good today, this week, karena aku mulai ngerasain rezeki aku mulai bertambah. Abis itu juga apa ya, bisa dibilang kayak lingkungan yang aku jalani sendiri tuh mulai jauh lebih bersih lagi. Maksudnya lebih bersih tuh kayak gimana ya, bisa dibilang universe menjauhkan aku sendiri dari orang-orang yang kurang baik lah dalam hidup aku. Let's say it like that. So it helped me a lot. Aku banyak banget lebih belajar lagi, lebih bersyukur lagi. A lot of things happened. Aku juga bersyukur YouTube aku finally mulai berjalan segala macem. And the day when I record this, hari ini tuh hari Rabu. Literally in 4 days aku akan ngadain free live streaming dance class di Instagram aku. Semoga aku nanti pas setelah selesai live stream, aku masih ada linknya di sana untuk kalian. Kalau siapa tahu yang mau belajar free dance class, koreografi sama beberapa tips and tricks, aku akan taruh di sana. Semoga bisa aku save ya di Instagramnya aku. And aku mulai merasa bersyukur banget, kayak perlahan-lahan karir aku pun membaik gitu. Literally Tuhan memberikan aku kesempatan untuk jadi orang yang lebih baik lagi. Kayak orang sering bilang, apalagi terutama di umur-umur aku ya, orang sering banget bilang kayak udah telat lu, inilah itulah apa segala macam. But aku ngerasain perjalanan ini, kayak aku ngerasa it's never too late to actually reach your dreams. Dan bahkan menurut aku pribadi, kalaupun orang ngomong telat, so what? I'm it's better to be late than never. Bagi aku pribadi, daripada aku cuman ngeluh doang, cuman berdiam diri doang, gak ngapa-ngapain, kerjanya cuma ngeluh, tapi there's nothing that I would do. I mean, I prefer to be late than literally never, just complaining about life and not really thankful with life. Karena Tuhan sebenarnya itu selalu memberikan kesempatan, dan I prove it this week. Not just this week, but literally this whole month. God prove it that Tuhan kasih bukti kalau misalnya aku pun baik, aku akan dikelilingi dengan orang-orang baik. Karena aku sendiri yang memulai untuk baik. Paham gak sih? That's why I always said it all starts from within you. Karena itu juga. Selain itu juga, apalagi ya? I guess, I don't know. Maybe,
aku bersyukur banget sih, karena orang sering bilang, apalagi ya kayak tadi yang aku bilang, around my age people always said that it's too late, you're being lazy, this and that, and like aku membuktikan sendiri kalau sebenarnya bukan karena laziness apa segala macam yang orang bilang, tapi baliknya ke diri kita sendiri yang memang berani nggak untuk keluar dari, untuk step out of your comfort zone gitu anggapannya, paham gak sih? I don't know, at this point maybe aku mumbling ya, tapi ya gitulah maksud aku. Seminggu ini aku bener-bener senang banget sih, karena apa ya, kekuatan doa itu besar sih, kekuatan doa itu bener-bener powerful banget, karena aku ngerasain emang ada aja perubahannya gitu berkat doa gitu, berkat doa, positive thoughts, positive thinking, positive attitude. Pokoknya intinya semua pun yang positif, tapi bukan toxic positif ya, beda loh. Memang benar-benar positif, senang, ikhlas, rendah hati, benar-benar membuka diri. It felt so different though. I used to be so negative with myself, and then I turned out to be apa ya, I go towards toxic positivity, and then from that on I started to change myself to actually be positive, and it shows results now. Perjalanannya panjang, but like it is so good though. It is so good with life. Every single time when I wake up, I always think that I'm thankful that God gave me another chance to live, another chance to be good to myself, to others, and it shows. Even though it doesn't show really like spot on, like in the spotlight, I mean, good deeds will always be good deeds. Let God only knows what you are and who you are. I guess I don't know if it makes sense to you guys, but I learned it lots this week. Let us do this. So good. Sayurnya udah rada letoy ya, soalnya tadi direbusnya udah rada lama sih. Karena kan habis aku ngerebus aku mandi dulu ya, Wak. And if you guys ask, kok ngerebus dulu sih baru mandi, bukannya mandi dulu baru ngerebus? I'm someone who actually sweats easily. Aku gampang banget keringetan. Dan kalian bayangin kalau gue record sebagai kayak video basah-basah, muka gue keringetan, netes-netes. Will it really show good though? I'm like, kayak sebenarnya pun rambut gue basah begini juga gue masih agak-agak kayak lepek gitu. Cuman kayak oh well, at this point I just don't care. I'm hungry. Selama kayak masih kelihatan proper lah ya. But like kalau abis masak banget keringetan, kayaknya kalau recording basah. By the way, you guys,
Are you guys a fan of oven nuggets or fried nuggets? Because I'm actually a fan of oven nuggets nowadays rather than fried nuggets. Karena kalau fried, I don't know, it felt so greasy for me. But the oven one though, and it stays crispy though. And also, it's chewy. I like it. Yeah. Can you guys see it? Oh, take a bite. Try the oven nuggets. Got it? Ooh, dippy dip. Dip, dip, dip. And also the fact that tadi pas aku beli frozennya, kata kakaknya, "Kak, yang merek ini habis, kita ganti ya." And then diganti sama yang kayak soket gak sih? Let's do a dippy dip. Let's eat our duck. Chewy, I like it. I felt like a little kid today. Don't care. Oh well. And also, take a bite of this oven French fries. Got it? My turn. So crunchy even though it's already cold. Also good meals today. Ooh, yes. I also bought this chicken burger, chicken patty, but like basically it's also a nugget. So I'm like, let me buy this huge nugget, take a bite. It's literally like my cheek. I'm being such a child today. Oh well. Ooh, you guys, take this amazing bite. Take it with the dipping, with the, what was it again called? The broth. The ramen broth. Got it? Do I look like the, you know, Teletubbies yang lagi makan cookie? I'm like,
Now y'all just seen me eating nuggets. I mean, I liked it. She sounds wet. Oh. Every single time when I have like this simple kind of meal, the best. And it's pretty rare to me. Not really like rare, like, you know what I mean. Oh man, sayurnya udah mau habis. Sayurnya dikit, padahal tadi ngerebusnya banyak. Sedih. Nampaknya 2 bungkus terlalu banyak untukku. Mulai berasa kayak gitu. I love this kimchi flakes. So good. Sour and salty. Tak tumpah. So yeah, back to the topic tadi aku ngobrol. Ya tentang itu sih. Terkadang kita jadi orang tuh kayak apa ya? Suka lupa untuk bersyukur, paham gak sih? Bukan berarti kita juga jadi orang jahat atau gimana, enggak. Tapi kayak kadang kita terlalu konsentrasi terhadap hal buruk yang akan terjadi, kita malah jadi kayak tanpa sadar kita manifest itu, ya nggak sih? Tapi terkadang juga gimana ya, kalau aku ngeliat temen-temen aku terutama kayak aku ngeliat teman-teman aku terutama yang teman-teman aku gimana ya, mereka stand on their own feet and like slowly be successful. Ngelihat mereka dari bawah, nge-build diri mereka sendiri, usaha mereka sendiri segala macem, aku yang kayak wow, mereka hebat ya. Dan setelah itu pun setiap kali kita ngobrol ada sisi mereka di mana mereka sekecil atau sebesar apapun yang mereka dapatkan, mereka bersyukur, mereka senang. Cara mereka melihat orientasi uang itu gimana ya, bener-bener positif, bener-bener terbuka, bener-bener baik gitu. Dan bikin aku sendiri kayak aku termotivasi. Aku bilang amin, aku akan jadi kayak mereka juga gitu. It's good though ngeliatin mereka. Kayak contohnya teman aku si Faye,
ngeliat usaha dia tuh kayak bener-bener takjub gitu ngeliat dia, ngerti gak sih? Kayak dia tuh masih di bawah umur 25, jauh banget umurnya sama aku. Nggak jauh banget sih, cuman maksudnya lumayan jauh. Tapi dia udah achieve sesuatu gitu. Dia bisa beli rumah sendiri, dia nge-build usaha dia sendiri, segala macem. Aku ngeliat perjuangan dia yang bener-bener apa ya, orang lain gak lihat gitu. Mau siapapun itulah kasarnya yang deket sama dia juga kayak anggapannya aku berasa beruntung gitu. Aku bisa ngelihat perjuangan dia di depan mata kepala aku sendiri, meskipun cuman dari video call gitu, kita nggak pernah ketemu. Aku ngeliat dia yang ngepak barangnya sendiri, ngurusin reading dia sendiri, narot segala macem. Aku yang kayak, wah anak ini bener-bener kerja nonstop sih, nggak kenal lelah. Dan kadang juga kalau misalnya ngeliat dia sakit, ngeliat dia lemes, ngeliat dia drop tuh kadang aku yang kayak, seandainya aku bisa bantu gitu. Tapi satu sisi juga, ya gue siapa, dan apa sih yang gue punya, apa sih yang gue bisa. Ya gue nggak bisa kayak dia gitu loh. Cuman satu sisi bangga gitu ngelihat dia yang orang nggak pernah bisa lihat, dan orang cuma ngelihat dia kayak, wah orang ini sukses, orang ini enak, orang ini gini gitu. Tapi mereka nggak tahu di belakangnya itu seberapa dia banting tulangnya, seberapa dia berjuang sendiri tanpa lelah. Dia apa ya, bener-bener kayak anggapannya dari bangun sampai tidur sampai bangun lagi pun, bahkan weekend pun dia kerja gitu loh. Gak ada kata libur bener-bener dia itu. Dan orang cuman taunya, orang cuman ngeliat kayak, ah lu mah di rumah, enak kerjanya di rumah. Tapi nggak tahu kalau sebenarnya di rumah itu dia mengerjakan 2 hal, bahkan 3. Dia punya 2 usaha tarot dia sama usaha moonsense-nya dia, jadi fragrance-nya dia gitu. Abis itu dia juga harus ngurusin rumah, harus bebersih segala macem. Bayangin rumah yang 2 lantai, rumah cukup besar, harus dia bersihkan, harus dia urus laundrynya, harus dia urus masak, nyuci segala macem. Dan juga dia harus bagi waktu juga untuk ngurusin tarot reading dia yang setiap hari pun ngantri. Abis itu juga moonsense-nya dia, segala macam, shippingnya segala. Aku yang kayak, anak ini bener-bener gak ada napas sih, gak ada napas untuk berlibur, untuk bersantai gitu, bener-bener. Dan bagi dia itu, santai itu bukan pergi kemana-mana. Bagi dia itu santai yang paling enak, paling nikmat itu bener-bener duduk, makan makanan enak yang dia suka, sembari nonton, sembari ditemenin orang-orang yang dia sayang. Itu apa ya, itu hiburan, bukan hiburan, tapi itu apa ya, santainya dia yang paling apa ya, momen santai dia yang paling dia cherish, bener-bener yang paling dia hargai, itu doang, sesimpel itu. Dan bayangin kalau kita yang sebagai orang-orang kayak misalnya pun kayak aku, contoh aku juga kayak bisa dibilang kerja sama korporat, sebenarnya nggak korporat banget sih, tapi kayak ya kerja sama institut tempat aku ngajar gitu kan. Ya udah, aku cuma saklek di situ. Habis itu juga aku saklek sama aku private teaching. Aku juga apa ya, ada side jobs gini-gini ya, side jobs kayak event atau apa, edit gitu-gitu. Cuman kayak kalau dipikir-pikir, hustle aku nggak segila dia gitu loh. Hustle aku nggak segila dia. Dan aku kadang masih mikir kayak, gila ya kalau pergi berlibur ini kayaknya enak, pergi berlibur gini enak. Tapi aku mikir, gila, gue ngapain ya mikir untuk pergi berlibur, padahal kayak hal yang paling nyaman, hal yang paling enak itu cuma cukup gue nonton, gue feel comfy, gue seneng, gue nyaman di rumah sendiri, enak, duduk santai, sembari makan, sembari ngemil apa yang gue suka, dan ditemenin sama orang-orang yang gue sayang. Itu udah berlibur bagi gue. Dan kayak apa ya, makin kesini gue kayak makin mulai ngerasain sih, bener sih, itu emang yang definisi bener-bener berlibur yang apa ya, gak perlu biaya banyak bahkan.
gue bahkan bisa saving uang gue untuk apa ya, untuk next project gue, untuk next pekerjaan gue berikutnya. Gue yang kayak, gue ngeliat hustle dia sih kacau sih, bener-bener. Abis itu kayak setiap kali ngeliatin dia drop, ngeliatin dia tahu dia lagi gak enak badan, dia sakit, tuh gimana ya, gimana sih, ngerti gak sih kayak rasa seorang cici ngelihat adiknya sakit gitu, kayak apa yang bisa gue bantu gitu, apa yang bisa gue kasih buat adik gue gitu. Aduh sorry ya suddenly tiba-tiba emotional. Gimana ya, nggak jarang sih orang yang juga ngelihat pertemanan kita itu apa ya, kayak sesuatu hal yang bisa dibilang tabu kali ya orang mikirnya, karena orang ngelihat kita itu kayak, bahkan banyak banget yang ngira kayak kita tuh pacaran, and I'm like, what? No, she is my sister. What do you mean? Dan apa ya, lucu sih kalau denger orang-orang yang seperti itu, yang suka berpikir aneh-aneh tentang kami, dan juga malah nggak bohong, nggak dikit yang suka mendoakan jelek-jelek tentang kami gitu. Sedih sih ngelihat itu, dan kayak apa ya, ngelihat seorang Faye pun yang masih tetap semangat, yang meskipun abis bete, abis sedih, kita berdua sedih gitu, kita berdua kesel karena kayak ada yang ngejahatin kita atau gimana, tapi kayak bukan kesel dimana kayak gue kesel sama merekanya apa bagaimana, bukan, tapi kayak keselnya itu lebih kayak, kok jahat sih, kok ada orang sih yang mau kayak gitu ke kita gitu loh. Cuman satu sisi juga ada dimana kayak, Tuhan makasih, Tuhan udah ngasih kita pelajaran ini, jadi kita pun sebenarnya malah bukan semakin jauh, tapi kita berdua malah semakin dekat. Kita berdua malah persahabatan kita, pertemanan kita pun semakin dekat. Dan apa ya, nggak tahu sih, sering banget yang sakit kadang kalau misalnya ngelihat dia juga disakitin orang gitu, ngerti gak sih? Kayak apa ya, bukan gak tega, tapi beneran kayak nohok gitu, nohok, sakit banget gitu. Berasanya itu kayak adik gue dijahatin orang, tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue jauh di sini, gue juga nggak tahu orang itu siapa yang ngejahatin, kayak gitu-gitu, paham gak sih? Dan belum lagi ya, gue nggak munafik sih, pertemanan kita berdua itu apa ya, kayak pertemanan yang kita berdua juga cari selama ini. Tapi gue jujur sih, sayangnya gue ke dia itu masih belum sedalam dia kayak dia sayang ke gue. Karena Faye itu nunjukin banget ke gue kalau apa ya, unconditional love as a sister gitu loh. Sedangkan kalau gue masih kayak yang meskipun gue ngasih kasih sayang, tapi gue belum nyampe ke unconditional love itu. Karena gue sendiri pun juga masih menjalani proses journey gue sendiri, masih menjalani proses healing gue sendiri. Dan kadang gimana ya, kadang gue juga ngerasa dimana, apakah gue temen yang baik untuk dia. Aduh, suddenly emotional banget nih. Apakah gue temen yang baik untuk dia? Apakah gue bisa jadi sister yang baik untuk dia? You know, you get what I mean, right? So those kind of things actually means a lot. And the fact that people are hurting, I don't know, people are trying to get advantage of us. Sometimes it's I don't know. If I say it wrong, of course people already knew it's wrong. Kayak kami bersyukur dikasih apa ya, dikasih gift lebih dari Tuhan untuk bisa bantu orang. Enggak sih, sebenarnya lebih ke Faye sih, Faye yang lebih punya gift untuk bantu orang. Aku cuman assist dia doang kasarnya, aku cuman bantu Faye doang aja.
bantu beberapa lah. I am so far beyond, I'm so far away beyond her. She's so talented, she's so good, and apa ya, sometimes seeing people taking advantage of her, or even like she made me realize that some people taking advantage of me, of my kindness, it's just like sometimes made me think it felt better to live alone. You know what I mean? This might sounded so deep, this might sounded so wrong, but I'm like, aku cuma cerita doang sini ke kalian. I felt like it is sometimes it is lonely to live alone, but at the other hand, it felt better for some reason, you know, especially like the fact that I knew how bad my journey was, how bad my surrounding was, seberapa surroundings aku juga dulunya, bahkan nggak cuma dulu tapi bahkan sampai sekarang juga masih ada yang kayak gitu, yang bukan benar-benar menjadi teman aku tapi memang taking advantage of me gitu. Dan aku nggak bohong, kasarnya teman-teman aku mau yang deket banget sekalipun bisa dihitung segelintir doang yang memang bener-bener jadi teman baik. Tapi kalau dikata segelintir teman-teman ini pun bisa menyaingi kebaikan atau bisa menyaingi unconditional love-nya Faye, I kid you not, no one could. Dan orang sering took it the wrong way of seeing our relationship, of seeing our friendship. Mereka melihatnya sebagai something, you know. Bahkan ada yang pernah bilang gini, satu hal lagi yang lucu, Faye itu sudah punya pasangan, sudah engaged with someone, with her boyfriend at that time, tapi sekarang ya of course it's her fiance. But like the weird part is, ada orang di luar sana yang bilang kalau gue itu selingkuh sama Faye behind her fiance's back. And I'm like, the fuck? What? Are you guys out of your mind saying that? I mean, it's a lot of stories. Ceritanya panjang dan ceritanya banyak banget, tapi kayak bulan ini aku jujur, aku diajarin banyak hal banget, terutama salah satunya itu friendship aku dengan sahabat aku, dengan adik aku si Faye. Aku ngerasa jauh lebih better, jauh lebih dalam. Habis itu juga aku lebih mengasah diri aku sendiri lagi, aku lebih mengasah dan juga menyaring teman-teman sekitar aku juga ya gimana. Aku lebih menyaring lingkup aku juga seperti apa, mau lingkup kerja, mau lingkup pertemanan. Aku juga lebih menyaring diri aku sendiri, gimana juga aku face the future. Aku ngelihat struggle aku memperbaiki diri, aku memperbaiki keuangan aku, semua segala macam. This month was actually kind of like a bit a lot, but also at the same time it builds me differently, if you know what I mean. Jadi aku juga ke-build dari semua ini juga kayak perlahan-lahan dikasih tunjuk sama Tuhan, dikasih tunjuk sama universe, kayak nih lo orang-orang yang kurang baik, nih lo orang-orang yang baik, nih lo contohnya orang-orang begini, kamu mau jadi seperti apa, mau jadi yang baik atau yang buruk atau gimana. And I learn a lot this month, and I'm thankful though. Really, I am so thankful. I won't make it here. I won't make it until this far if it's not because of Faye too, to be honest. Karena Faye juga yang support aku, Faye yang dukung aku, Faye yang ngasih tahu aku nih, begini. And I'm like, for someone, and especially for people nowadays a lot ya di luar sana, mereka selalu bilang older means wiser, honey.
If you said that older means wiser, I'm 28. Faye is 22. And yet again, she is way more wiser than me. So no, age doesn't count on this part. Even though you're older, even though you're already like 50, 60, 70, you're a human. You also could make mistake. Tapi baliknya itu adalah, apakah kamu jadi manusia mau berubah atau enggak? Apakah kamu jadi manusia mau mendengarkan saran orang lain atau tidak? Jangan pernah melihat orang itu lebih tua atau lebih muda dari kamu, jadi kamu mau menerima atau tidak menerima saran dari mereka, bukan. Tapi benar-benar mendengar apa yang mereka berikan, pesan apa yang mereka kasih kepada kita. Apakah pesan itu memang baik? Kalau memang baik, ayo kita berubah. Tapi kalau misalnya pesan itu pun gak baik, ya untuk apa? Ya udah, gak usah didengerin. Tapi kayak coba deh kita, terutama kita ya, people nowadays itu biasakan kalau jangan cuman menerima saran dari orang yang kasarnya orang yang lebih tua doang lah yang mau didengar, karena mereka sudah hidup duluan, mereka sudah berpengalaman. I mean, yes, gue ngerti mereka sudah hidup duluan, tapi dunia dinamis, society dynamic, society berubah, culture berubah, language pun berubah, art pun berubah, semuanya berubah, semua ada perubahan. Jadi masa iya sih kita juga nggak mau berubah jadi orang saklek? Sakleknya itu bukan saklek hal baik, tapi sakleknya nggak baik. Paham nggak sih maksud gue? Nah itu, jadi kadang makanya menurut gue, why though? Terutama gue juga suka ngeliat di orang di luar sana, nggak usah jauh-jauh deh, keluarga deh misalnya, keluarga kalian atau keluarga gue sendiri atau siapapun itu lah, kita nggak tahu. Coba deh, kalau kita memberikan saran kepada orang tua kita atau nggak ke tante kita atau nggak ke siapa yang lebih tua, mau didengerin nggak? Jarang kan? Mereka pasti ngeyel dulu, karena udah terbiasa terbuild dalam dirinya kalau gue bakal nerima saran dari yang lebih tua dari gue aja. Tapi sedangkan baliknya lagi pun, yang lebih tua pun memberikan saran, terkadang bukan kita dengar tapi kita bentak. Baliknya sebenarnya bukan masalah ngebentak atau apa gimana, mau denger atau nggak mau denger gimana ya. Maksudnya gue setidaknya sesimpel gini aja, kita membiasakan diri untuk duduk, untuk mendengar, dan juga mendengarkannya ini bukan untuk menjawab, tapi mendengarkan untuk belajar. Paham gak? Untuk introspeksi diri, untuk refleksi. Kalau memang apa yang mereka sebutkan ada yang berbeda dari kamu, ada yang mengganjal, bilanglah dengan baik, sorry, maaf, kalau untuk dari aku pribadi, aku sebenarnya pernah begini, aku gini, dijelaskan. Enak kan kalau ngejelasin. Tapi sedangkan kalau misalnya if us as humans, pas ketika mereka pun memberikan statement sesuatu, kita langsung ngebentak juga, ngegalakin mereka segala macam, and turns out you're the one who's wrong. And sometimes bayangin juga gini, orang terkadang yang ngebentak kamu balik itu bukan karena ngebentak karena ngebentak karena mereka takut ketahuan salah. Terkadang mereka juga ngebentak balik karena kamunya udah ngegas duluan. Ngerti kan? Kayak ini aku cerita pengalaman ini random banget, semua kesana kemari, loncat sana sini, karena aku ngerasain bulan ini tuh bener-bener bener-bener sesuatu deh. Jadi aku ada pengalaman juga di mana kayak orang yang lebih tua daripada aku, tapi pas dikasih tahu tuh kayak kesannya ngomong kayak, lu anak kecil, lu siapa sih? Ada juga yang orang, aku ngeliat temen aku, dia berhadapan dengan seorang yang sungguh sangat hipokrit. Tapi orang hipokrit ini
nggak nyadar diri kalau dia hipokrit, malah dia kemana-mana ngomong. And I'm like, thank God I'm not that one. Dan sedihnya orang itu sekitar range umuran aku, si hipokrit ini. I'm like, why though? Kenapa sih semua yang hipokrit, semua yang close minded and segala macam, yang nggak pernah mau nerima saran, yang susah banget untuk mendengar demi berevaluasi, tapi maunya cuma mendengar untuk menjawab, atau mendengar untuk membentak balik, atau mendengar tapi mengikuti egoisnya mereka. Pokoknya intinya kayak gitu. Itu semuanya pasti yang kayak dari umuran aku ke atas kebanyakan ya. Jadi yang kayak yang udah senior yang udah lebih umurnya lebih dewasa lah. Tapi kalau akunya malah makin kayak anak kecil. Ya, you guys understand ya. Pokoknya ini aku cuman apa ya? Aku cuman sharing keluh kesah aja kali ya, bisa dibilang gitu. Cuman maksudnya aku sharing ini pun biar kita sama-sama belajar. Kita sama-sama ngerti bahwa the world is evolving. Dunia terus berputar, dunia terus dinamis, berganti, semakin maju, semakin baik. Kita pun juga jadi manusia jangan ngestak di situ-situ aja lah. Berubah, tapi berubah pun berubah dengan baik ya, bukan berubah dengan menjadi tidak baik, oke? Karena terutama 2 minggu ini sih aku ngeliat banget banyak banget perubahan orang yang aneh-aneh. Yeah, basically it is what it is. Aku emang begini ya. By the way, hi. If you're new to my channel, I'm someone who is hella random. When every single time I turn on my camera, I just never script myself or something. I just eat and talk. Basically that's it. So good. Shorty. So guys, I guess that's it for today. It's almost an hour. I guess that's it for today, guys. Thank you so much for listening. Thank you so much for joining. Thank you so much for actually like eating with me. And thank you so much for all your support. I'm so happy that slowly my YouTube channel is growing, and hopefully I'm growing too as a human. I'm growing to be a better person, a way more positive person, and everything good lah pokoknya. Dan aku juga berharap, semoga amin, teman-teman semua pun yang nonton diberikan berkat, diberikan kebaikan sama Tuhan, dan tentunya juga kita semua bisa terus berkembang, terus berubah menjadi orang yang lebih baik juga. Yes, today is kind of like random but like a little bit deep talk, but hopefully you guys enjoyed it. Well, don't forget to like, don't forget to subscribe, and don't forget to also comment down below. Kita interaksi, kita ngobrol di bawah. What do you think about tadi yang aku bahas? Apakah kalian setuju juga? Kayak misalnya kita pun jadi orang harus bagaimana? Apakah umur itu mempengaruhi atau tidak mempengaruhi dalam kita juga berkomunikasi ini itu segala macam? Comment down below. Let's talk, let's interact. Yes, hopefully I'll see you guys soon. Harusnya sih no, bukan hopefully, no, but I'll see you guys next week on Thursday. Yeah, I'll be uploading every Thursday nowadays.
on Thursday at 6 p.m. in the afternoon. Oh no, in the evening. Thank you guys so much for listening. Thank you guys again. Thank you guys so much for listening. Thank you guys so much for watching, and I'll see you guys next week. Okay? Don't forget to love yourself, and it all starts from within you. See you guys next week. Mwah! Bye, lovely humans.